Abraham Tuhan izinkan ujian yang tidak mudah saudara. Tapi di balik semua itu ada yang Tuhan inginkan, sesuatu yang baik saudara. Nah dalam kehidupan setiap kita, kalau Tuhan izinkan keadaan yang sama, kita ngalamin ujian dalam hal apapun dalam kehidupan kita, kita akhirnya bisa mengerti bahwa ada yang baik yang Tuhan inginkan. Sehingga apa saudara? Sehingga dengan pemahaman yang benar, respon kita jadi benar. Sehingga kebaikan di balik ujian akan kita terima dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Sama-sama boleh berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Benar Tuhan, Kaulah segalanya dalam kehidupan setiap kami. Hati kami mengasihi-Mu, memuliakan nama-Mu. Dengan sepenuh hati kami menaikkan pujian penyembahan kami Bapa. Kami doa biar kiranya pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Karena kami tahu, kami percaya hati Tuhan disenangkan, hadirat Tuhan dicurahkan. Dalam hadirat Tuhan yang kami terima di tempat ini, yang tercurah di tempat ini, kami percaya lawatan Tuhan terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan kemenangan pasti Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan dengan ucapan syukur Tuhan di tempat ini Tuhan, kami mau bawa hati kami Tuhan untuk terima kebenaran firman-Mu. Isi hati-Mu Bapa. Kami datang dengan keseluruhan hati, kami datang dengan hati hamba yang mau untuk diajar. Tuhan yang mengajar, mendidik, membentuk setiap kami, mengarahkan setiap kami. Dan kami doa, kami bukan cuma duduk diam jadi pendengar, tapi kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Sehingga segala yang sudah Tuhan rancangkan, sudah Tuhan sediakan, itu yang jadi bagian dalam kehidupan kami. Hamba-Mu diurapi, disucikan, dilayakan Bapa. Kami percaya jika ada dosa, ampun, lemah tubuh yang berikan kekuatan, urapan Tuhan mengubahkan hamba-Mu yang tidak layak, yang lemah jadi kuat, yang biasa jadi luar biasa untuk jadi berkat. Sehingga benar-benar semua yang hadir, semua yang Tuhan percayakan untuk dilayani, semua yang ada di tempat ini, semuanya pasti diberkati dengan sempurna. Ini anak-anak-Mu Bapa, isi hati-Mu yang disampaikan, berkatilah dengan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Mari yang siap diberkati dengan sukacita, dengan iman, dengan bangga, sama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan duduk saudara. Terima kasih buat setiap rekan-rekan yang sudah melayani dengan luar biasa. Dan dari tempat ini, dari mimbar ini, saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita. Amin. Dan di mana ada sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Sama-sama boleh berikan senyuman. Jumpai kanan kiri depan belakangmu. Katakan mari bersukacita dalam Tuhan. Yuk minimal 2-3 orang samping kiri kananmu, depan belakangmu dengan senyuman yang paling manis. Haleluya. Bilang sama kanan kirimu sukacita. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Mau tanggal tua, tanggal muda tetap sukacita. Amin. Haleluya, praise the Lord. Iya, karena kita anak Tuhan saudara. Saya selalu bilang dimanapun saya khotbah, bahwa dasar sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan. Karena kalau dasar sukacita kita ditentukan oleh keadaan, maka iblis dapat sangat dengan mudah menghancurkan sukacita kita. Tapi saya mau bilang saudara, dasar sukacita saudara dan saya sebagai anak Tuhan adalah karena kita punya Tuhan yang setia. Sehingga dalam segala keadaan kita mampu bersukacita karena Tuhan kita setia. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu sukacita. Bilang sama yang ngomong senyumnya mana. Bilang sama yang ngomong itu baru anak Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Soundman boleh dimatikan efek-efeknya karena saya serasa selalu seperti Leodra di tempat ini. Haleluya. Nanti aja pas nyanyi baru dinaikin lagi. Haleluya, puji Tuhan. Dan sekali lagi senang bisa jumpa dengan saudara. Puji Tuhan, gimana? Ada yang dapat daging hari ini? Haleluya. Sama saya juga belum dapat hari ini saudara. Tapi sekali lagi senang bisa jumpa dengan saudara. Di depan saya bisa bilang adalah orang-orang yang sangat luar biasa. Amin. Kenapa? Karena saat semua bahkan banyak orang saudara memilih untuk liburan. Bahkan banyak orang sekali lagi daerah Kelapa Gading, Warakas dan sekitarnya. Para sultan-sultan memilih untuk jalan-jalan tapi tetap saudara setia mencari Tuhan. Artinya saudara adalah pribadi-pribadi yang cinta Tuhan. Dan saya mau bilang saudara, orang yang cinta Tuhan hidupnya anak cucunya pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, aku pasti diberkati Tuhan.
Anak cucuku pasti diberkati Tuhan. Bilang kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Bilang sama yang ngomong, kamu luar biasa. Bilang sama yang ngomong, kamu juga luar biasa. Bilang sama yang ngomong, semangat. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita. Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh. Yang enggak bawa Alkitab, angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya kita sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita katakan amin. Kita buka bagian firman Tuhan saudara. Kejadian pasalnya yang ke-22 kita akan baca 2 ayat. Ayat 1 dan 2 secara bersama-sama. Ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua secara bersama-sama dalam Kejadian 22. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Yuk sama-sama kita baca ayat 1 dan ayatnya yang kedua. 3, ya. Setelah Allah mencoba Abraham, ia berfirman kepadanya. Lalu sautnya, ya Tuhan, ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada. Ya kan? Sekali lagi saudara ayat 1 dan 2 sama-sama kita baca. 3, ya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan, ayat yang kedua. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi yaitu Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Nah saudara, hari kita, kalau saudara lihat hari ini kita Indonesia, saudara-saudara kita merayakan Idul Adha, saudara, di mana bicara tentang hari raya kurban. Nah dalam konteks kekristenan ada bicara tentang satu kisah yang bicara tentang kurban, saudara, yaitu ketika yang namanya Abraham Tuhan perintahkan untuk apa? Untuk mempersembahkan korban bakaran. Tetapi yang menarik adalah bukan domba, bukan kambing, saudara, tetapi anaknya yang tunggal, anak yang sangat dikasih. Dan saya mencatat di sini, saudara, ini merupakan satu ujian yang tidak mudah. Saudara, kita tahu bersama 25 tahun sudah sejak Tuhan menjanjikan kepada Abraham bahwa akan diberikan keturunan bangsa yang besar. Akhirnya 25 tahun kemudian baru diberikan Ishak, saudara. Ketika Ishak sudah mulai beranjak dewasa, saudara, Tuhan malah meminta Ishak untuk apa? Untuk kembali dipersembahkan kepada Tuhan. Saya mau bilang, saudara, ini satu momen yang tidak mudah untuk pribadi Abraham, saudara. Saya percaya kalau kita di kondisi ini juga, saudara, kita tidak akhirnya, saudara, bisa menghadapi ini dengan mudah. Ini sebuah ujian yang berat, saudara. Dan saya mau bilang, namanya hidup pasti ada ujian. Bicara tentang ujian namanya kehidupan, saudara, pasti ada yang namanya ujian. Ujian dalam hal ekonomi, ujian dalam hal kesehatan, ujian dalam bicara tentang rumah tangga dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang, saudara, kalau Tuhan izinkan ujian, pasti ada tujuan baik Tuhan. Katakan amin. Sama-sama bilang, sama saya di balik ujian. Sama-sama bilang, sama saya ada tujuan baik Tuhan. Amin. Nah, termasuk bicara tentang dalam kisah Abraham ini, saudara, makanya kita akan sama-sama belajar bicara tentang memahami kehendak Tuhan di balik ujian. Saya beri judul tema hari ini, saudara, adalah yang Tuhan inginkan. Sama-sama bilang, sama saya, yang Tuhan inginkan. Amin. Subjudulnya adalah memahami kehendak Tuhan di balik ujian, saudara. Artinya apa? Abraham Tuhan izinkan ujian yang tidak mudah, saudara. Tapi di balik semua itu ada yang Tuhan inginkan, sesuatu yang baik, saudara. Nah, dalam kehidupan setiap kita, kalau Tuhan izinkan keadaan yang sama, kita ngalamin ujian dalam hal apapun dalam kehidupan kita, kita akhirnya bisa mengerti bahwa ada yang baik yang Tuhan inginkan. Sehingga apa, saudara? Sehingga dengan pemahaman yang benar, respon kita jadi benar. Sehingga kebaikan di balik ujian akan kita terima dalam kehidupan setiap kita. Katakan amin. Sekali lagi, doa saya melalui firman Tuhan, hari kita akan punya pemahaman yang benar, respon yang benar, sehingga semua yang Tuhan kehendaki, semua yang Tuhan sudah sediakan, itu yang jadi bagian setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. So,
Ada 3 hal yang mau saya bagikan buat saudara. Apa yang Tuhan izinkan, apa yang Tuhan inginkan di balik mengizinkan ujian dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama saya mencatat, belajar dari kisah Abraham adalah Tuhan menginginkan ketaatan yang mutlak. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan mau. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan yang mutlak. Amin. Ayat yang kedua sama-sama kita baca saudara. Ayatnya yang kedua. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ayat yang kedua sama-sama, Kejadian 22 ayat 2, 3. Ya, firman-Nya, ambillah apa? Dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Sekali lagi saudara, firman Allah kepadanya adalah, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkan dia di sana sebagai korban bakaran. Saya mau bilang saudara, seperti yang saya bilang di bagian awal, Ishak adalah harta yang sangat berharga untuk seorang Abraham. Ishak adalah bicara tentang segala-galanya untuk seorang Abraham, saudara. Saya percaya saudara yang punya anak, apalagi baru punya anak satu, saudara, satu-satunya saudara, saya percaya mengerti perasaan ini saudara. Tetapi yang menarik adalah Tuhan minta Ishak untuk dipersembahkan saudara. Dan saya mau bilang saudara, ini bukan satu situasi yang mudah tentunya. Tapi yang menarik ayat yang ketiga, sama-sama kita baca ayatnya yang ketiga. Masih dalam Kejadian 22 dikatakan apa? Ayatnya yang ketiga, 3. Ya, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham, negolah dia, bersungut-sungutlah dia, menolaklah dia. No. Abraham gak nego, Abraham gak bersungut-sungut, Abraham tidak menolak, Abraham langsung memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya itu. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu apa? Berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah padanya. Saya mau bilang saudara, Abraham menunjukkan ketaatan yang mutlak. Sekalipun gak mudah, sekalipun berat, tetapi kalau saudara perhatikan, ketika dia bangun, dia gak nego, dia gak tolak, dia gak bersungut-sungut. Dia lakukan exactly seperti apa yang Tuhan mau saudara. Sekali lagi, ini bicara tentang ketaatan. Bukan ketaatan yang biasa, tapi ketaatan yang mutlak. Inilah yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena begini saudara, Tuhan punya rancangan dalam kehidupan setiap kita. Bahkan saya mau bilang saudara, rancangan Tuhan itu saudara bukan rancangan yang abstrak, bukan rancangan yang bicara tentang asal-asalan, tetapi rancangan yang sangat detail. Sama-sama bilang sama saya, detail. Amin. Nah, makanya dalam kedetailannya ini saudara, Tuhan mau kita taat secara mutlak supaya apa? Supaya kita benar-benar mencapai apa yang sudah Tuhan rancangkan. Katakan amin. Contoh, saya pakai lagi analogi ini. Tim saya yang slim fit boleh maju ke depan. Haleluya. Haleluya. Seperti yang saya bilang saudara, anggaplah dia adalah saudara dan saya. Dalam perjalanannya, dalam perjalanan kehidupan, saya mau bilang saudara, Tuhan sudah rancangkan begini ya. Oke, nanti perjalananmu adalah dari titik speaker ini ke titik speaker yang sana. Itu yang Tuhan mau. Karena apa? Karena dalam rancangan ini, terutama di sana ada keselamatan yang sudah aku sediakan, itu kata Tuhan. Jadi berjalanlah, dan di dalam perjalanan ini, di rute ini ada berkat yang sudah aku siapkan, ada mujizat yang sudah aku siapkan, ada pengalaman-pengalaman iman yang sudah aku sediakan. Dia berjalan. Tapi saya mau bilang saudara, namanya manusia kan betul ya? Iya kan, kita kan manusia gitu ya. Kadang-kadang Tuhan sudah kasih tahu dalam hati kita, Tuhan sudah rancangkan ini udah kasih tahu rancangannya, ini loh rancanganku. Tapi kita tuh kadang-kadang manusia terlalu banyak variasi saudara. Kenapa? Kadang-kadang kita tuh pakai logika kita, dalam arti begini, kita ngerasa logika kita ngerasa pengetahuan kita ngerasa pengalaman kita ngerasa semua pendidikan kita yang sudah sangat tinggi ini
bisa melebihi daripada Tuhan yang sudah mengetahui apa yang ada di depan. Jadi kadang-kadang Tuhan udah bilang begini, oke, kamu bisnis ini ya. Oke, kamu jalani ini ya. Kadang-kadang kita kemanusiaan kita, Tuhan, bisnis yang satu aja lah, kalau jangan yang itu Tuhan. Soalnya kalau yang itu kayaknya bocuan Tuhan. Kalau bocuan lama-lama boncos Tuhan. Bisnis yang ini aja deh. Akhirnya apa? Kita bisnis yang Tuhan gak mau. Akhirnya apa? Kita melangkah. Akhirnya ujung-ujungnya ketika kita jatuh. Nyalahin Tuhan. Tuhan, why? Makanya dalam proses ini sebelum kita jatuh kadang-kadang Tuhan izinkan ujian menghantam kita. Supaya kita balik lagi kepada jalurnya. Nangkap maksud saya. Kadang-kadang dalam hidup, apalagi anak muda. Tuhan udah bilang, jodohmu si Yohanes misalnya begitu. Ini wanita-wanita soalnya begitu. Kicau. Jodohmu si Yohanes. Tapi ada banyak wanita-wanita gitu. Aduh Tuhan, si Yohanes terlalu baik buat aku. Si Yohanes kayaknya anak gereja. Dia setiap hari cuman kerjaannya cuma bangun pagi, ibadah, ke kantor, pulang. Udah gitu-gitu aja. Kayak terlalu monoton. Aku mau yang bad boy Tuhan. Biar adrenalin. Akhirnya dia. Sampai di sini Tuhan sikat lagi. Jangan. Iya. Kan ada banyak orang gitu wanita-wanita yang belum menikah ya. Jangan kau aneh-aneh lah. Jangan kau bilang bad boy. Nanti abis itu ketika kau disakiti kau bilang semua laki-laki itu sama. Kalau semua laki-laki itu sama, saat itulah saya merasa seperti Tomingse. Besok ada konsernya, haleluya. Ini soalnya saya kemarin diundang sama promotornya, Pak Pendeta tolong doakan ini. Saya datang saudara. Saya disuruh pilih, ini Pak Pendeta nih. Kita kasih tiket VVIP. Jadi yang gak dapat tiket, kasihan deh lu. Iya. Pak Pendeta pokoknya kita kasih yang terbaik. Saya bilang, boleh pegangan tangan sama Tomingse gak nanti? Mau nyanyi bersama. Kan saya mantan boy band kan. Iya. Tapi dia kasih tiketnya itu tanggal, hari apa dia? Tanggal 29 gitu. Ada baptisan. Jadi saya gak bisa pergi. Jemaat beres di atas segala-galanya. Pelayan harus yang utama. Oh Tomingse. Nah balik lagi. Sampai di mana khotbah saya nih gara-gara Tomingse saya lupa nih. Oh iya itu gara-gara gitu. Ini apa? Tuhan izinkan ujian. Sekali lagi dalam kehidupan setiap kita. Kadang-kadang Tuhan izinkan ujian terus menerus. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada rancangan Tuhan. Makanya begini saudara. Kalau hari saudara bilang sama saya, Pak Pendeta. Tapi kenapa dalam perjalanan kehidupan saya kok banyak ujian. Tuhan hantam sana sini Pak Pendeta. Tuhan hantam sana sini Pak Pendeta. Tuhan hantam lagi. Pertanyaan, gak apa-apa. Hari ini hari raya kurban, kita korbankan dia saudara. Saya mau bilang ya, pertanyaannya, kita udah ikutin jalannya Tuhan atau tidak? Karena seringkali Tuhan hantam kita dengan ujian. Karena kitanya keras kepala. Karena kitanya masih ikutin kedagingan kita. Masih ikutin hikmat kita sebagai manusia yang terbatas ini. Shalom. Ke apa ke amin ke. Udah suasana begini remang-remang lagi. Mana? Saya walaupun jemaat gak full tapi semangat. Karena setiap jiwa itu berharga. Mari kita korbankan dia. Enggak. Sekali lagi saya mau bilang saudara ayolah. Jadi kalau hari ini Tuhan masih izinkan ujian terus menerus. Ayo evaluasi langkahmu. Kenapa? Karena yang Tuhan mau ketaatan. Ketika kita mau taat, kita akan sampai pada apa yang Tuhan sudah sediakan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu taat. Bilang sama yang ngomong keras, jangan keras kepala. Bilang sama yang ngomong, kamu juga jangan ngomong doang. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang Tuhan inginkan di balik ujian? Apa yang Tuhan inginkan di balik ujian yang kedua adalah bicara tentang iman. Sama-sama bilang sama saya iman yang sungguh-sungguh. Sama-sama bilang sama saya iman yang sungguh-sungguh.
Amin. Kita lihat saudara ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Ayat 7 sampai ayat yang ke-8. Yang sudah di sana boleh bilang aku diberkati Tuhan. Sama-sama masih dalam Kejadian 22, 3. Iya. Lalu ayahnya Bapak Saud Abraham, ya anakku, bertanyalah. Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi apa? Ayat yang ke-8 dikatakan apa? Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan domba untuk apa? Saya kemarin nonton satu video ketawa, ada seorang yang bahas begini. Oh, kayaknya kemungkinan besar Ishak itu, mohon maaf saudara, dia nggak bisa mikir. Karena dia mau aja dipersembahkan. Padahal saya mau bilang saudara, itu adalah buah ketaatan daripada Ishak saudara. Dan kalau saudara perhatikan ayat yang ke-7, mana ada orang, mohon maaf saudara, orang yang nggak bisa mikir tapi bisa punya pertanyaan yang seperti ini saudara. Abraham ditanya sama Ishak, ini udah lengkap, udah ada api, ada kayu. Tapi di mana anak domba itu? Yang menarik ayat 8 dikatakan Saud Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya anakku. Pertanyaan saya, perintah Tuhan kepada Abraham apa? Persembahkan apa? Domba atau Ishak? Oke. Pertanyaan yang kedua, apakah Abraham sudah tahu di sana nanti akan ada domba Tuhan menyediakan? Belum. Tapi yang menarik ayat 8 Abraham sudah bilang Tuhan akan menyediakan. Saya mau bilang saudara, inilah bicara tentang yang namanya iman. Iman seorang Abraham begitu luar biasa. Dia punya iman bahwa Tuhan pasti menyediakan. Jehovah Jireh itu pasti menyediakan. Makanya dia disebut Bapa orang beriman. Saya mau bilang saudara, iman seperti inilah yang seringkali Tuhan inginkan ketika Tuhan izinkan ujian dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena Tuhan mau kita punya iman yang besar, katakan amin. Jadi makanya kadang-kadang dalam kehidupan setiap kita, Tuhan izinkan bicara tentang cobaan-cobaan yang berat, cobaan-cobaan yang besar. Karena yang Tuhan mau adalah iman yang besar. Ibarat kalau saya pakai analogi saudara, fitness, untuk menghasilkan otot yang besar harus bebannya juga besar. Betul ya? Kalau saudara lihat fitness mania, bukan kicau mania, fitness mania. Yang ototnya besar, itu mereka ngangkatnya bebannya yang besar. Betul ya? Saudara pernah lihat orang otot besar ngangkatnya yang kecil? Otot apa yang jadi itu saudara? Nggak ada. Harus yang besar, harus yang berat supaya ototnya jadi besar dan jadi kuat. Makanya itu juga yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Tuhan mau. Ya saya waktu fitness itu kan, saya beberapa kali fitness lalu ketemu jemaat. Ketemu jemaat dan jemaat. Memang jemaat Tiberias ada di mana-mana. Belum lagi jemaat Tiberias cabang TikTok darah Yesus. Pernah itu, saya habis fitness, lagi fitness, ada dua ibu-ibu liatin saya terus. Saya sudah malu diliatin terus toh. Cuma saya sudah feeling kayaknya jemaat ini. Dan akhirnya selesai fitness, bener. Jemaat, Pak Pendeta, shalom, shalom. Pak Pendeta, boleh foto bareng darah Yesus. Saya mau bilang saya kalau fitness sekalipun saya pendeta saya nggak pakai jas. Saya fitness ya kaos kutang. Nah kaos kutang sudah basah, udah lengket nempel ke sana kemari. Ya saya malu. Saya bilang, oh iya boleh tapi next time ya. Biar saya pakai yang agak rapian dikit. Oh iya nggak apa-apa Pak Pendeta. Tapi boleh foto kan? Ya udah deh. Akhirnya udah nemplek sana sini, basah sana sini, ya usah foto bareng. Biasa kan saya foto barengin. Ini karena kaosnya. Malu juga dia posting. Saya mau bilang sekali lagi saudara, untuk membentuk otot yang kuat. Saya fitness kemarin, pernah saya fitness saudara itu yang PT-nya itu jemaat Mias.
Dan dia kasih beban yang berat. Dia bilang begini, Pak Pendeta, sengaja saya kasih beban yang berat. Karena semakin bebannya ini berat, semakin banyak robekan di otot, semakin besarlah otot itu akan terbentuk ketika diisi oleh protein. Dan akhirnya apa? Jadi ototnya kuat. Saya mau bilang, saudara, begitupun Tuhan dalam hidup kita. Tuhan seringkali kita diizinkan kita, Tuhan mengizinkan kita untuk apa, saudara? Ngalamin ujian yang berat. Karena Tuhan mau kita punya iman yang besar. Karena apa? Kita sudah hidup di akhir zaman, saudara. Iman gak boleh yang biasa-biasa. Tantangan hari-hari, saudara, tantangan yang tidak mudah, betul toh? Iya kan, kita ngalamin sekarang ya. Karena memang sudah di akhir zaman, saudara. Tantangan yang makin gak mudah. Kalau iman kita iman yang kecil, iman yang biasa-biasa, maka iman kita adalah iman yang gampang dikalahkan oleh keadaan, saudara. Pak, tapi kan dikatakan iman biji sesawi. Jangan bilang itu kecil. Kenapa? Karena Tuhan bilang sebesar biji sesawi. Kalau saudara pelajari maknanya, bukan soal ukuran pertamanya, tetapi jenisnya. Maksudnya apa? Biji sesawi itu adalah benih yang bertumbuh. It's okay hari ini imanmu masih kecil, tapi jangan biarkan terus ada di level itu. Ngalamin pertumbuhanlah. Makanya Tuhan izinkan ujian supaya iman kita bertumbuh jadi besar. Supaya apa? Ketika iman kita sudah jadi besar, kita bukan jadi orang yang dikit-dikit kalah, dikit-dikit bilang aku gak sanggup, aku gak mampu, aku gak bisa, no. Tapi kita akan jadi orang-orang Kristen yang berkata, segala perkara dapat kutanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, di balik ujian Tuhan mau kita punya iman yang besar. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang terakhir, saya undang imam musik pemujian saudara. Yang ketiga, apa bicara tentang yang namanya yang Tuhan inginkan di balik ujian dalam kehidupan setiap kita. Yang ketiga adalah Tuhan menginginkan kerelaan. Sama-sama bilang sama saya kerelaan. Sama-sama bilang sama saya kerelaan. Amin. Kita buka firman Tuhan saudara, yaitu dalam ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-13. Kejadian 22, 10 sampai 13. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-13. Yang sudah di sana boleh bilang, aku diberkati Tuhan. Sama-sama kita baca. 3, ya. Sesudah Abraham menyembelih anaknya. Ayat 11. Abraham berpaham, sautnya ya Tuhan. Ayat yang ke-12. Lalu ya tunggal kepadaku. Ayat 13 dikatakan apa? Lalu Abraham. Kalau saudara perhatikan, Tuhan memang sudah menyediakan seekor domba jantan. Karena sebenarnya balik lagi, yang Tuhan mau sebenarnya bukan mau mengambil Ishak dari kehidupan Abraham. Tapi yang Tuhan mau adalah mengambil Ishak dari hatinya Abraham. Karena Ishak ternyata telah menjadi segala-galanya dalam kehidupan Abraham, dalam hati Abraham. Ishak dalam tanda kutip, kalau saya boleh pakai kalimat ini, telah menjadi berhala kecil dalam hati Abraham. Apa itu? Indikator berhala adalah ketika kita menempatkan itu melebihi daripada Tuhan dalam hati kita. Itu kenapa Tuhan minta. Tuhan mau Abraham merelakan. Supaya yang tetap menjadi yang utama dalam hati Abraham adalah Tuhan. Kenapa? Kalau saudara ingat hukum yang paling penting adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap
jiwamu. Kata hati bahasa aslinya kardia, artinya pusat kehidupan. Jiwa itu punya makna nyawa kita, saudara. Jadi Tuhan gak mau ada yang lain. Kenapa? Karena yang lain bisa membawa kita pada kesesatan dan membuat kita kehilangan keselamatan yang sudah Tuhan sediakan. Itu kenapa Tuhan mau satu-satunya dalam hati kita yang paling utama hanyalah Tuhan saja. Elizabeth Elliot bilang begini, mengasihi Tuhan lebih dari apapun berarti bahwa kita rela menyerahkan apapun yang Tuhan minta. Billy Graham berkata, kita tidak akan tahu betapa kita mencintai Tuhan sampai kita mengukur seberapa banyak yang rela kita korbankan untuk Tuhan. Saya mau bilang, saudara, Tuhan mau hati Abraham seutuhnya. Itu kenapa ketika Abraham kasih apa yang paling besar dalam hatinya, yaitu Ishak, saat itu juga penyediaan Tuhan langsung Tuhan anugerahkan saat itu juga, saudara. Sekali lagi saya mau bilang, saudara, jangan ada yang lain. Makanya tadi saya terharu, lagu firman-Nya adalah Kaulah segalanya. Memang terkonfirmasi, memang ini yang Tuhan mau untuk disampaikan. Karena yang Tuhan mau, segala-galanya dalam hati kita hanya Tuhan saja. Ini punya korelasi dengan hari Minggu yang saya bahas, saudara. Kalau Tuhan menjadi segala-galanya dalam hidup kita, maka segala-galanya pasti ditambahkan dalam hidup kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalau hari ini, kalau ada yang lain dalam hatimu, apapun itu, ambil itu. Persembahkan sama Tuhan. Biar Tuhan selalu yang paling utama dalam hati dan hidupmu. Hidupku, hidup kita dari Tuhan. Saya tahu kadang-kadang gak mudah dalam kondisi ini. Apalagi ketika kita dalam kondisi seperti Abraham, kita melihat segala sesuatu itu penting. Tapi belajarlah untuk merelakan itu sama Tuhan. Kabar baiknya, Tuhan gak pernah berhutang. Apapun yang kita persembahkan kepada Tuhan, pasti Tuhan kembalikan jauh lebih luar biasa. Sama seperti Abraham ketika dia rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Maka yang Tuhan anugerahkan kepada Abraham, keturunannya seperti bintang di langit, pasir di pantai. Begitu banyak. Sekali lagi, saudara, saya gak tahu apa yang ada dalam hati saudara yang mungkin hari ini kau jadikan berhala tanpa kau sadari. Pekerjaanmu kah? Jabatanmu kah? Kekayaanmu kah? Atau apapun itu, sekali lagi saya mau bilang, saudara, tetap Tuhan dalam hati. Saya doa Tuhan menjadi segala-galanya dalam hatimu, maka segalanya pasti ditambahkan dalam hidupmu. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, Tuhan segala-galanya. Bilang sama yang ngomong, segalanya pasti ditambahkan. Tepuk tangan yang paling meriah. Yang diberkati boleh lambaikan tanganmu. Sorak-sorai bagi Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Sama-sama teduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama doa di hadapan Tuhan. Belajar dari kisah Abraham, apa yang Tuhan izinkan di balik ujian yang pertama adalah ketaatan. Karena Tuhan punya rancangan yang terbaik. Jangan andalkan kekuatanmu, hikmatmu yang terbatas. Tapi mari taat sama apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Karena dia Tuhan yang merancangkan masa depan. Dia Tuhan yang tahu apa yang terbaik. Yang kedua, mari milikilah iman. Tuhan izinkan ujian supaya iman kita ngalamin pertumbuhan. Jadi hari ini kalau Tuhan lagi izinkan ujian menerpa kehidupanmu, mari kuatkan imanmu. Karena iman yang kuat akan membawamu pada kemenangan. Dan yang terakhir, Tuhan mau kerelaan. Jangan ada ilah lain dalam hatimu.
Jangan ada berhala kecil dalam hatimu. Biar Tuhan sajalah yang tetap menjadi yang utama dalam hatimu. Karena ketika Tuhan menjadi segala-galanya, semuanya pasti ditambahkan dalam kehidupan kita. Mari doa, mari doa. Sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah satu-satunya dalam kehidupan setiap kami Tuhan.